kita belajar, ada baiknya kita apa anak-anak? Iya, berdoa terlebih dahulu. Bersyukur kepada Tuhan ya anak-anak. Karena anak-anak, mama papa, bu guru sehat semua. Sudah siap berdoa? Ambil sikap yang baik. Tidak boleh tengok kanan dan kiri ya. Harus seperti ini. Nah, diam. Oke, kita mulai. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Siap tumbuh kembang luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku, yes. Selamat pagi, kita berjumpa lagi. Selamat pagi, kita berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa marah, buat apa marah, marah itu tak ada gunanya. Yeay. Nah, siapa pagi-pagi hari ini sudah ada yang marah? Nah, tidak ya, sudah ada yang ngambek. Karena dibangunkan mama dan papa untuk mandi, untuk belajar. Wah, tidak ya, semuanya bangun dengan semangat. Bangun tidur, berdoa dulu, bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberi kesehatan. Kemudian mandi yang bersih ya anak-anak hebat. Jika belum bisa mandi sendiri dengan bersih, minta tolong mama atau papa memandikan. Kemudian memakai seragam, makan dulu, makan makanan sehat tentunya ya. Hari ini pasti mama memasak enak dan sehat untuk anak-anak. Oke anak-anak hebat, sudah siap belajar bersama Bu Twin? Oke, jika hari-hari yang lalu anak-anak sudah belajar banyak sekali bersama bu guru yang lain, bersama Bu Siti, bersama Bu Astrid, dan juga bersama Bu Ria. Nah anak-anak hebat, hari ini bersama Bu Twin kita akan belajar tentang apa? Nah, kemarin anak-anak sudah belajar tentang diriku, masih diriku ya nak ya. Kemudian kebutuhanku. Nah, sudah belajar tentang makan makanan sehat, kemudian pakaian. Nah, bersama Bu Twin hari ini kita akan belajar dengan tema pendidikan. Apa ya itu ya? Nah, semua penasaran? Sebelumnya, Bu Twin ingin mengajak kalian untuk melihat Meme dan Jarjit. Kenapa ya mereka? Ayo, simak baik-baik nak. Wah, udah jam 9 nih. Saatnya kita belajar. Ayo Jarjit, belajar. Udah mulai nih, Meme. Ayo, aku mau main game aja. Asik nih main game, bagus nih. Kok malah main game? Ayo, kamu nggak pinter loh nanti. Ayo Jarjit, ayo. Yaudah aku aja. Tumbuh kembang luar biasa. Ayo dong Jarjit, ayo toh. Udah mulai nih, ayo. Males gamenya bagus nih. Aduh, baru asik main game, apa sih? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Ayo Jarjit, ayo, asik nih pelajarannya bu guru. Enggak, aku mau main game nih loh. Aduh, baru seru nih, mau menang nih. Ya udah, kamu nggak pinter-pinter loh nanti. Ya udah, bener ya, aku mau belajar. Jarjit, ayo, ini nyanyi loh, asik loh. Gak mau ya, gak mau, gak mau. Aku udah mau menang, gak mau. Gak pinter, Jarjit, gak mau main game, lihat nih. Oh Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on Yeay, menang, hore. Oh Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, hiding behind the tree. Bagus banget bukunya. Lucu, binatang-binatang. Aku bisa baca nih. Ini bacanya L A la, B A ba, la ba. Kata bu guru diulang 2 kali. Laba, laba. Oh, binatang laba-laba. Kamu baca apa sih, Meme? Kayaknya asik sekali. Jangan ganggu dong. Aduh, ini tentang binatang, bagus kan? Kamu nggak bisa pasti. Coba Jarjit. Ini bacanya apa? Nggak bisa kan? Ayo, karena nggak pernah belajar sih. Malu kan sama Meme? Ini bacanya K U Ku, P U Pu. Digabung jadi kupu. Karena 2 kali jadi kupu-kupu. Yeay, Jarjit sih nggak pernah belajar. Makanya belajar. Sekarang nggak bisa baca kan? Ya pulang aja bikin Jarjit nggak pinter, Meme. Jarjit jadi nggak pinter, nggak bisa baca. Hanya rajin belajar kayak Meme. Lihat, sekarang Meme bisa baca semuanya. Jarjit makanya rajin belajar. Ya, mau ya belajar sekarang sama Meme? Meme ajari. Lihat, banyak sekali yang bisa dibaca kan? Ini bacanya kura-kura. Rajin belajar ya, Jit? Iya, Meme. Jarjit mau belajar. Anak, tadi melihat ya siapa? Betul, Meme dan Jarjit. Mengapa mereka tadi? Wah, ternyata Jarjit tidak mau belajar, malah bermain-main dengan HP, bermain-main game. Padahal sudah waktunya untuk belajar. Nah, pada akhirnya kenapa Jarjit anak-anak? Iya, tidak bisa membaca. Lain dengan Meme, karena rajin mengikuti pembelajaran, Meme bisa membaca dengan baik. Nah, itu anak hebat. Kita tadi sudah melihat videonya ya nak ya. Lebih baik yang mana? Apakah Meme atau Jarjit? Iya, pasti semua ingin seperti Meme. Ingin pintar, kemudian bisa membaca. Ayo anak-anak, kalau sudah waktunya belajar, segera belajar ya. Jangan seperti Jarjit tadi. Butuin ingin mengajak anak-anak untuk berkenalan dengan teman Butuin. Siapa ya? Nah, simak videonya yang berikut ini. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak adalah Mbak Lintang. Saat ini Mbak Lintang bekerja sebagai guru di sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, Mbak Lintang sangat senang menjadi seorang guru ya adik-adik, karena menjadi guru adalah cita-cita Mbak Lintang. Dari kecil Mbak Lintang sudah ingin menjadi guru. Di sekolah Mbak Lintang saat ini ada banyak murid loh adik-adik. Ketika di kelas, Mbak Lintang mengajar dengan penuh semangat adik-adik. Nah adik-adik, bagaimana ya Mbak Lintang bisa menjadi seorang guru?
Iya, tentu saja karena bersekolah dan belajar. Mbak Lintang menempuh pendidikan dari taman kanak-kanak seperti adik-adik saat ini. Kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, selanjutnya sekolah menengah atas, dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ya adik-adik. Nah, adik-adik, pendidikan itu apa ya? Nah, pendidikan merupakan proses belajar. Belajar tentang pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang terus-menerus baik di sekolah maupun di rumah. Betul. Seperti adik-adik saat ini ya, adik-adik sedang belajar di taman kanak-kanak. Mbak Lintang ingin bertanya, apa sih tujuan bersekolah adik-adik? Tentu saja agar adik-adik menjadi anak yang memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan, serta berbudi pekerti yang baik. Berbudi pekerti yang baik artinya dapat bertingkah laku yang sopan, baik, dan dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, negara Indonesia kita tercinta ini adik-adik sangat mencintai adik-adik loh. Karena kecintaan negara kita kepada generasi muda seperti adik-adik, negara ini mewajibkan anak-anak untuk bersekolah agar adik-adik mendapat pendidikan yang baik. Bahkan diatur di dalam Undang-Undang Dasar negara kita ya adik-adik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan ya adik-adik bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Karena itu adik-adik, Mbak Lintang bisa bersekolah dari TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi ya adik-adik. Mbak Lintang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini loh adik-adik. Mbak Lintang dari kecil selalu bersemangat ke sekolah dan belajar. Adik-adik bisa membayangkan tidak kalau Mbak Lintang tidak bersekolah dan tidak mau belajar? Aduh, tentu saja Mbak Lintang tidak akan bisa membaca, menulis, dan mendapat banyak pengetahuan. Sehingga Mbak Lintang tidak akan mungkin menjadi guru seperti sekarang. Bukan hanya itu loh adik-adik, ketika Mbak Lintang bersekolah, Mbak Lintang juga belajar banyak hal loh. Mbak Lintang diajari bagaimana bersikap sopan santun, mengetahui hal yang baik maupun tidak baik. Nah adik-adik, dari cerita Mbak Lintang tadi, adik-adik jadi tahu kan kalau belajar dan menempuh pendidikan di sekolah itu sangat penting untuk masa depan adik-adik dan untuk mencapai cita-cita adik-adik. Hayo, apa ya cita-cita adik-adik? Wah, ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi pilot, ada yang ingin menjadi pak polisi. Wah, iya, ada yang ingin menjadi koki. Hebat semuanya. Nah, adik-adik, mulai hari ini adik-adik harus rajin belajar ya. Semangat! Mbak Lintang mengajar dulu ya adik-adik. Bye-bye. Nah, sudah melihat video yang tadi ya nak ya? Berkenalan dengan teman Bu Tuin yang bernama siapa? Betul, Mbak Lintang. Mbak Lintang tadi banyak bercerita ya anak-anak. Mengapa
menjadi seorang guru. Dan bagaimana ya Mbak Lintang bisa menggapai cita-citanya menjadi seorang guru? Hebat, tadi sudah melihat ya. Dan kemudian di dalam video juga ada Nak. Apa? Betul, tadi Mbak Lintang bercerita bahwa kita sangat beruntung Nak, karena hidup di negara Indonesia. Negara kita, pemerintah Indonesia sangat mencintai anak-anak, sangat menyayangi anak-anak, sehingga negara Indonesia mewajibkan anak-anak untuk terus belajar untuk meraih cita-citanya. Mewajibkan itu artinya apa ya anak-anak? Nah, anak-anak harus belajar, betul sekali. Karena dengan belajar, anak-anak bisa lebih pintar. Seperti contohnya Meme tadi, bisa membaca. Jika terus belajar, kemudian bersekolah, anak-anak juga bisa meraih cita-cita anak-anak. Seperti yang Mbak Lintang ceritakan tadi. Ada yang cita-citanya menjadi dokter. Kemudian ada yang cita-citanya menjadi pilot, betul sekali. Nah, anak-anak, Bu Tuin ingin anak-anak mendengarkan lagu yang berikut ini, lagu persembahan untuk anak-anak. Nah, lagu ini menceritakan tentang anak-anak wajib untuk belajar atau menempuh pendidikan. Kita simak lagu yang hebat yang berikut ini. Pembelajaran atau mendengarkan materi yang guru sampaikan. Kemudian jangan lupa mengerjakan tugas. Itu adalah contoh belajar yang baik. Nah, di dalam video tadi Mbak Lintang juga berpesan anak-anak, kalian harus rajin belajar untuk meraih cita-cita. Nah, bagaimana ya cara anak-anak untuk meraih cita-cita? Apakah bermalas-malasan, tidak mau belajar? Tidak ya anak-anak. Contohnya, jika anak-anak ingin menjadi pilot, apakah pilot itu tidak bisa membaca? Nah, tidak ya anak-anak. Jika kalian bercita-cita menjadi pilot, contohnya anak-anak harus belajar. Seorang pilot harus bisa membaca, kemudian harus juga mengetahui pengetahuan yang lain. Kalau tidak bisa membaca dan tidak
tidak memiliki pengetahuan yang luas bagaimana pilot bisa menerbangkan dan mengoperasikan pesawat. Tentu saja tidak bisa ya anak-anak. Dan cita-cita yang lain, menjadi seorang guru contohnya seperti Mbak Lintang. Mbak Lintang belajar ya tadi ya, bersekolah, berpendidikan, sekolah dari TK, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, melanjutkan ke sekolah menengah atas dan ke perguruan tinggi. Anak-anak juga ya, jika mempunyai cita-cita anak-anak pasti hebat semuanya. Harus rajin-rajin belajar dan terus semangat untuk menuntut ilmu. Jika ada tugas dari Bu Guru, jangan malas-malas atau ditunda untuk dikerjakan. Ayo segera kerjakan dengan semangat. Tugas-tugas dari Bu Guru itu bukan untuk Bu Guru loh anak-anak, tetapi untuk anak-anak, supaya anak-anak semakin terampil dan semakin pandai. Betul. Anak-anak, sudah banyak sekali yang kita pelajari hari ini. Tadi sudah berkenalan dengan Mbak Lintang. Mbak Lintang sudah bercerita banyak tentang cita-citanya, tentang pendidikan juga. Kemudian kita juga sudah mendengarkan lagu yang hebat, lagu tentang wajib belajar. Ingat ya anak-anak, anak-anak harus semakin mencintai Indonesia karena pemerintah sangat sayang kepada anak-anak, sudah menyediakan sekolah-sekolah untuk anak-anak belajar. Oh iya, sudah belajar, kemudian apa yang kurang? Betul, belum ada tugas. Ayo kita membuat tugas hari ini. Tugasnya sangat menarik. Ayo simak video yang berikut ini. Ayo anak-anak, kita membuat tugas hari ini. Nah, sudah disiapkan ya bahan-bahannya. Butuin memakai kardus bekas susu seperti ini. Tidak harus sama dengan Bu Guru anak-anak hebat. Nah, caranya kita akan ini anak ya, membuat lembaran dari kertas kardus bekas susu ini. Nah, setelah anak-anak gunting mendapatkan bagian seperti ini ya nak ya. Ini yang besar, kemudian ada yang seperti ini. Nah, ini jangan dibuang, kita akan menggunakan juga. Kita akan bagi menjadi 3. Seperti ini boleh. Nah, yang ini kita singkirkan dulu. Kita akan menggunakan yang kertas ini ya nak ya. Kita akan bagi 3. Boleh, kalian lipat dulu. Kalau tidak, seperti butuin ini juga bisa langsung digunting menjadi 3 bagian. Pelan-pelan saja ketika menggunting anak-anak, tidak usah terlalu buru-buru. Nah, mendapatkan potongan seperti ini. Nah, lalu bagaimana ya butuin? Kita akan menyatukan potongan-potongan kertas ini menjadi panjang anak-anak. Nah, caranya bagaimana? Tentu saja butuin sudah menyediakan apa ini nak? Selotip. Nah, papa mama juga pasti sudah menyediakan ya. Kalian selotip seperti ini. Nah, supaya kuat, yang depan dan belakang diberi selotip ya. Butuin akan memberi selotip lebih banyak supaya kuat anak-anak. Seperti ini. Nah, sudah jadi. Apakah sudah? Belum. Karena ini akan kita pakai untuk di kepala. Namanya juga topi anak-anak. Nah, kepala butuin lebih besar daripada anak-anak ya ukurannya. Tentu saja membutuhkan kertas yang panjang. Jika anak-anak sudah cukup 2 saja, boleh. Tetapi untuk butuin 3. Nah, seperti ini anak-anak. Akan merekatkan juga untuk yang satunya. Betul. Nah, sudah menjadi kuat
seperti ini. Nah, jadi panjang seperti ini. Kemudian Butuin akan mengukur untuk ukuran kepala Butuin. Sepertinya cukup. Nah, kalian bisa minta tolong mama dan papa untuk mengukur ya anak-anak. Jika sudah pas di kepala kalian, kalian bisa mengguntingnya. Sekarang Butuin ukur dulu ya di kepala Butuin. Tunggu sebentar. Nah, ternyata ukuran kepala Butuin cukup segini ya anak-anak. Nah, kita potong sisanya. Nah, kita singkirkan jadi bulat atau lingkaran seperti ini. Kemudian kita akan memberikan selotip supaya kencang. Nah, Butuin ukur sesuai dengan kepala Butuin seperti ini anak-anak. Nah, sudah cukup. Nah, jadilah seperti ini. Apakah sudah selesai? Belum. Kita akan menempelkan di lembaran kertas yang seperti ini tadi anak-anak. Sebelumnya anak-anak membuat seperti ini agar bisa menempel dengan kertas yang satunya. Kalau sudah, kalian bisa membuat seperti ini ya anak-anak. Nah, seperti ini. Ditekan seperti ini. Nah, sudah semua. Kemudian kita akan memberikan selotip. Nah, seperti ini ya, Butuin memberi contoh. Iya, biar rekat. Sudah jadi seperti ini. Apakah sudah selesai? Belum. Kita akan memberi talinya anak-anak. Topi kelulusan biasanya ada talinya ya anak-anak. Nah, Butuin ingin memilih warna ungu. Nah, seperti ini. Kalian bisa ukur secukupnya saja ya anak-anak. Kira-kira bisa jatuh seperti ini di bawah. Jadi Butuin segini saja anak-anak. Kita gunting. Kemudian kita akan memilihnya seperti ini menjadi tali. Ini Butuin menggunakan warna apa? Ungu. Nah, kemudian kita ambil potongan kertas kecil saja. Tidak usah terlalu besar. Seperti ini untuk ujung talinya. Nah, seperti ini kita ambil selotip. Kemudian kita rekatkan di sini, anak-anak. Kita rekatkan di sini, kemudian dipasang di sisi sebelah depan, di tengah-tengah sini ya, nak ya. Oke. Nah, sudah jadi topi kelulusannya seperti ini ya, anak-anak. Nah, nanti anak-anak pakai dan kemudian kirimkan proses dan hasilnya ke bu guru masing-masing. Nah, anak-anak hebat, itu tadi adalah tugas untuk hari ini. Anak-anak membuat topi kelulusan, betul sekali. Biasanya topi kelulusan ini dipakai ketika wisuda, tanda anak-anak sudah menyelesaikan pendidikan. Seperti kakak-kakak kita, seperti ini nak. Butuin ada fotonya. Iya, hebat. Anak-anak hebat, segera kerjakan tugas membuat topi kelulusan ya. Nah, jangan lupa untuk mendokumentasikan atau memfoto dan proses kemudian hasilnya seperti yang berikut ini nak. Nah, ini contoh tugasnya. Nah, sekian dulu belajar bersama Butuin hari ini. Oh iya, jangan lupa ya kirimkan ke bu guru masing-masing. Belum Butuin menutup pembelajaran ini, ayo kita berdoa dulu. Tadi sudah dibuka dengan doa. Ada baiknya kita tutup dengan doa. Supaya lebih semangat, Butuin akan mengajak kalian untuk tepuk-tepuk ikan. Yeay! Sudah siap? Oke, tepuk ikan. Berenang-renang, mencari makan, sudah ke
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang sudah kami dapatkan hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay. Anak-anak, sekian dulu belajar